Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, khususnya Pak Faustinus selaku pengajar dan pembimbing di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Bayu Bimantara dengan NIM 2702454630 dari jurusan Sistem Informasi kelas Tek UBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan topik implementasi upah minimum dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Topik ini sangat relevan dengan SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja serta penghasilan yang layak dan adil. Kita langsung mulai dengan latar belakang masalah. Upah minimum pada dasarnya dirancang sebagai bentuk perlindungan agar pekerja tidak dieksploitasi. Tapi faktanya menurut BPS tahun 2023, bahkan hingga sekarang masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah di bawah standar. Di saat yang sama, biaya hidup semakin naik, inflasi yang terus berjalan dan ini membuat daya beli pekerja semakin turun. Selain itu, kebijakan upah minimum seringkali diperdebatkan, terutama karena dianggap memberatkan UMKM yang belum tentu siap secara finansial. Dari latar belakang tersebut, saya bersama teman-teman kelompok saya merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan upah minimum di Indonesia? Yang kedua, apakah upah minimum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana penerapannya? Terakhir, bagaimana respon perusahaan terhadap kebijakan ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya bersama teman-teman saya melakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber, yaitu Mas Muhammad Farijal dari Kota Sukabumi, Mbak Lisna Asti dari Kabupaten Banyuasin, serta Mas Adi dan Mas Fauji dari Kota Jakarta. Keempatnya merupakan pekerja yang menerima upah minimum dan berasal dari sektor yang berbeda-beda. Dari wawancara yang saya lakukan, saya menemukan beberapa hal penting. Pertama, upah minimum yang mereka terima pada umumnya hanya cukup untuk kebutuhan harian seperti makan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Tapi untuk kebutuhan jangka panjang seperti tabungan, tempat tinggal layak, pendidikan, hingga kesehatan mereka masih merasa kesulitan. Kedua, proses penentuan upah minimum masih minim transparansi. Pekerja merasa tidak diajak bicara, tidak dilibatkan, padahal mereka yang paling terdampak. Akibatnya, kebijakan ini seringkali tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Ketiga, ada ketimpangan besar antar sektor. Misalnya, pekerja sektor teknologi bisa mendapat jauh lebih besar dari pekerja sektor padat karya seperti manufaktur, meskipun beban kerjanya juga tinggi. Ini menciptakan rasa ketidakadilan. Keempat, tekanan finansial ini berdampak langsung ke psikologis pekerja. Beberapa narasumber mengaku merasa stres, cemas, dan lelah karena terus dihantui ketidakpastian ekonomi. Dari temuan-temuan itu, saya bersama teman-teman saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, perlu dilakukan evaluasi upah minimum secara berkala dan transparan. Dan yang penting, melibatkan perwakilan pekerja dalam prosesnya. Jadi bukan hanya hitungan angka, tapi benar-benar mendengarkan suara dari mereka. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi gratis atau bersubsidi perlu diperluas supaya pekerja mempunyai skill tambahan yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, bantuan tambahan bagi pekerja berpenghasilan rendah seperti subsidi pangan, tempat tinggal, hingga pengurangan pajak bisa jadi jaring pengaman yang signifikan. Dan terakhir, kita perlu memperkuat dialog sosial antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah karena kebijakan yang adil hanya bisa tercipta kalau semua pihak saling mendengar. Setelah menjalani proyek ini, saya pribadi jadi lebih memahami bahwa kebijakan itu tidak bisa dipisahkan dari kenyataan di lapangan. Saya sadar selama ini banyak kebijakan yang dibuat tanpa cukup mendengarkan suara mereka yang paling terdampak, yaitu para pekerja. Saya jadi lebih peka terhadap pentingnya
keadilan sosial, dan berkomitmen untuk ikut mendorong kebijakan yang lebih manusiawi dan partisipatif di masa yang akan datang. Kesimpulannya, upah minimum saat ini belum sepenuhnya menjamin kehidupan yang layak. Maka evaluasi kebijakan yang partisipatif harus terus dilakukan. Di saat yang sama, pelatihan, subsidi, dan ruang dialog harus diperkuat agar pekerja tidak hanya sekadar bertahan hidup, tapi juga bisa berkembang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.